Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini berkisah tentang pemuda yang dibantu oleh kakek tua yang baik. Ingin tahu kisahnya? Simak sampai habis. Sebelum kita mulai kisah hari ini, mari serap sisi positifnya bersama-sama. Mari fokus pada momen-momen menginspirasi yang akan membuat kita lebih baik. Jangan lupa untuk memberikan dukungan dengan cara memberikan like, meninggalkan komen, dan tentu saja subscribe channel kami di YouTube agar kita bisa terus berbagi inspirasi bersama. Terima kasih banyak atas dukungan kalian. Di sebuah desa kecil hiduplah seorang kakek tua yang sehari-harinya menjual buah-buahan yang ia ambil dari kebun di belakang rumahnya. Kebun itu sudah mulai lama dan tidak terawat karena kakek itu tidak punya keluarga ataupun kerabat yang bisa membantunya. Kakek itu hidup seorang diri, hanya ditemani oleh seekor kucing yang dia pelihara. Setiap pagi kakek itu bangun sebelum matahari terbit, lalu pergi ke kebunnya untuk memetik buah-buahan yang sudah matang. Dia membawa buah-buahan itu ke pasar dan menjajakannya di sebuah gerobak kayu yang sudah usang. Kakek itu selalu ramah dan murah senyum kepada setiap pembeli yang datang ke gerobaknya. Dia tidak pernah menaikkan harga buah-buahannya, bahkan sang kakek sering memberikan bonus kepada pembeli yang rajin. Namun tidak semua pembeli menghargai kebaikan kakek itu. Ada seorang pemuda yang sering datang ke gerobak kakek dan membeli buah-buahan dengan cara curang. Pemuda itu selalu mengambil buah-buahan yang paling bagus, lalu membayar dengan uang palsu atau uang yang kurang dari harga sebenarnya. Pemuda itu berpikir bahwa kakek itu sudah tua dan pikun, sehingga tidak akan tahu bahwa pemuda itu menipunya, tapi kakek tidak pernah protes ataupun marah. Dia hanya diam dan menerima yang diberikan pemuda itu, lalu mengucapkan terima kasih dan selamat tinggal. Kakek itu berpikir bahwa mungkin pemuda itu lebih membutuhkan buah-buahan lebih dari dia, dan mungkin dia tidak punya uang untuk membelinya. Kakek itu selalu berusaha untuk melihat sisi baik dari setiap orang dan tidak mau menyakiti hati siapapun. Suatu hari kakek itu tidak melihat pemuda itu datang ke gerobaknya. Seperti biasa kakek itu merasa aneh karena pemuda itu selalu datang setiap hari tanpa terkecuali. Kakek itu mulai khawatir dan bertanya-tanya, apakah ada yang terjadi dengan pemuda itu? Kakek itu memutuskan untuk mencari tahu keberadaan pemuda itu dan menanyakan kepada beberapa orang di pasar. Akhirnya kakek itu menemukan rumah pemuda itu yang ternyata tidak jauh dari pasar. Rumah itu sangat sederhana dan kumuh dan terlihat tidak dirawat. Kakek itu mengetuk pintu rumah itu, tapi tidak ada yang menjawab kakek itu. Mencoba membuka pintu dan ternyata tidak terkunci. Kakek itu masuk ke dalam rumah dan melihat pemuda itu terbaring lemah di atas ranjang yang kotor. Pemuda itu tampak pucat dan kurus, nafasnya tersengal-sengal. Di samping ranjangnya ada sebotol obat dan serpihan buah-buahan yang sudah busuk. Kakek itu terkejut dan sedih melihat keadaan pemuda itu. Dia mendekati pemuda itu dan menepuk pipinya dengan lembut. Pemuda itu membuka matanya dan melihat wajah kakek tersebut. Pemuda itu terkejut dan takut dan berusaha bangun dari ranjangnya, tapi dia tidak punya tenaga untuk bergerak dan hanya bisa merintih kesakitan. Kakek, maafkan aku, selama ini aku telah menipumu. Pemuda itu menangis dan memohon, Tenang, aku hanya ingin tahu kenapa kamu tidak datang ke pasar lagi. Apa yang terjadi padamu? Kakek itu bertanya dengan suara lembut. Aku sedang terkena usus buntu, Kek. Dokter menyarankan aku harus segera dioperasi. Tapi aku tidak punya uang. Aku sudah mencoba mencari pinjaman, tapi aku tidak ada yang mau meminjamkan uang padaku. Aku sudah tidak punya harapan lagi, Kek. Aku pikir aku akan mati. Pemuda itu menjelaskan dengan suara terbata-bata. Jangan bilang begitu, nak.
Kamu masih muda, kamu masih punya masa depan. Aku akan membantumu, aku akan membawamu ke rumah sakit dan membayarkan biaya operasimu. Aku punya tabungan yang cukup untuk itu. Aku tidak perlu uang itu lagi, karena aku sudah tua dan tidak punya apa-apa. Si kakek berkata dengan tulus, Kakek, mengapa membantuku, padahal aku selama ini menipumu? Aku telah mengambil buah-buahan kakek tanpa membayar dengan benar. Aku telah berbuat jahat kepadamu, aku tidak pantas mendapatkan bantuanmu. Kek, aku merasa bersalah, berdosa. pemuda itu menyesali perbuatannya. Aku tahu akan hal itu, nak. Selama ini kamu menipuku, tapi aku tidak peduli. Aku tidak membalas kejahatan dengan kejahatan aku, hanya membantumu. Aku berharap dengan begitu, kamu akan sadar dan berubah menjadi orang yang lebih baik. Aku percaya bahwa setiap orang memiliki kebaikan dalam hatinya, termasuk kamu. Aku tidak mau kamu mati dengan dosa yang belum terampuni. Aku mau kamu hidup dengan damai dan bahagia. Kakek bertanya dan menjelaskan dengan bijak. Kakek, terima kasih atas kebaikan dan kemurahan hatimu. Aku tidak tahu bagaimana cara membalasnya. Aku hanya bisa berjanji bahwa aku akan berhenti menipu dan berbuat jahat. Aku akan berusaha menjadi orang yang lebih baik. Aku akan menghormati dan mencintai kakek, seperti keluargaku sendiri. Pemuda itu berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan sang kakek. Kakek itu tersenyum dan mengangguk. Dia memeluk pemuda itu dengan erat dan mengusap-usap punggungnya. Dia merasa lega dan bahagia, karena dia telah menyelamatkan nyawa seseorang manusia dan juga hatinya. Dia berdoa kepada Tuhan agar memberkati dan memberinya kesembuhan dan kebahagiaan. Kisah kebaikan kakek itu akhirnya tersebar ke seluruh desa dan membuat semua orang kagum dan terharu. Warga desa pun mulai menghormati kakek tersebut dan mulai membantunya dalam segala hal. Dagangan buah-buahan kakek itu selalu habis terjual dan kakek itu mendapatkan banyak keuntungan. Kakek itu juga tidak kesepian lagi, karena pemuda itu selalu menemani dan membantunya. Pemuda itu sudah sembuh dari penyakitnya dan sudah berubah menjadi orang yang jujur dan baik. Dia juga sudah mendapatkan yang layak dan bisa hidup mandiri. Dia selalu mengunjungi kakek itu dan membawakan hadiah atau oleh-oleh untuknya. Dia menganggap kakek itu sebagai ayahnya dan kakek itu menganggapnya sebagai anaknya. Kakek akhirnya meninggal dunia dengan tenang dan bahagia di usianya yang sangat tua. Dan dia meninggalkan warisan yang berharga bagi pemuda itu, yaitu kebun-kebun dan nasihat kakek yang selalu melekat pada hati. Pemuda itu meneruskan usaha kakek dan merawat kebun itu dengan baik. Dia juga mewarisi sifat kakek yang ramah murah hati dan tidak sombong. Kisah ini mengajarkan ke kita bahwa sebuah kejahatan tidak harus dibalas dengan kejahatan. Demikian untuk kisah kali ini, teman-teman. Semoga ini dapat menginspirasi dan memberikan manfaat bagi semua yang mendengarkannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.